Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, babul hajri utawi iki bab nerangno hajar. Hajar itu mencegah tasarruf, mencegah untuk mentasarufkan harta demi untuk kemaslahatan dirinya sendiri, kadang demi kemaslahatan orang lain. At-targhibu utawi iki ku nyeneng-nyeneng, menyemangati, mendorong fi kafalatil yatimi ing dalem nanggung anak yatim, merawat anak yatim. Tidak hanya merawat tapi juga memberikan bantuan secara finansial, itu namanya kafalatil yatim. Wal ihsani lan berbuat baik ilaihi marang yatim. Wal ihsani lan berbuat baik ilaihi marang al yatim. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ing dawuh, ana utawi ingsun wa kafilul yatimi lan wong kang nanggung anak yatim, wong sing merawat anak yatim. Fil jannati ing dalam surga iku hakadha koyok mengkini. Fil jannati ing dalam surga iku hakadha koyok mengkini. Wa asyara lan isyarah sapa Kanjeng Nabi bisababati kelawan jari telunjuk, wal wusta lan jari tengah. Wa farraja lan benggangno sapa Kanjeng Nabi, wa farraja lan benggangno sapa Kanjeng Nabi bainahuma ing dalem antarane as-sababah wal wusta. Bainahuma ing dalem antarane as-sababah wal wusta. Jadi Kanjeng Nabi dawuh, ana wa kafilul yatimi fil jannah hakadha. Ngeten to ngene. Saya dan orang yang merawat anak yatim, menanggung anak yatim di surga itu seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi berisyarah dengan jari telunjuk dan jari tengah, lalu direnggangkan. Wa farroja bainahuma. Artinya orang yang menanggung anak yatim, menanggung kebutuhan anak yatim, itu kedudukannya di surga dekat dengan Kanjeng Nabi, bareng karo Kanjeng Nabi, dekat seperti ini, dekatnya. Itu fadilai nanggung anak yatim, membiayai anak yatim, merawat anak yatim. Kalau kadang anak yatim itu nakal, ya karena maklum sih kurang kasih sayang. Yatim itu siapa? Yatim itu anak yang ditinggal mati bapaknya, itu baru yatim. Kalau ditinggal mati ibunya bukan yatim. Paham ya? Jadi yatim itu yang ditinggal mati oleh bapaknya ketika dia masih kecil, artinya belum balik, baru disebut yatim. Kalau ditinggal mati ibunya bukan yatim ya. Kalau ditinggal mati bapaknya tapi dia sudah balik juga bukan yatim. Kala maka Kanjeng Nabi niki benar-benar istilahnya mengarahkan kepada kita untuk
menghormati anak yatim, merawat anak yatim. Sampai orang yang merawat anak yatim diangkat derajatnya oleh Kanjeng Nabi di surga nanti bareng dengan Kanjeng Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong qobado iku lamun ngegem sapa man, artinya menggabungkan. Qobado iku lamun ngegem sapa man, artinya menggabungkan sapa man yatiman ing anak yatim. Mimbaini muslimina ing dalem antarane pira-pira wong Islam. Ila ta'amihi marang panganane man. Wa syarabihi lan minumane man. Adkhalahu mongko memasukkan ing man sapa Allah al jannata ing surga. Adkhalahu mongko nglebokno ing man sapa Allah al jannata ing surga. Albattata kelawan pasti. Albattata kelawan pasti. Illa ayya'mala kecuali yento ngelakoni sapa man illa ayya'mala kecuali yento ngelakoni sapa man dzamban ing dosa la yughfaru kang ora di ngapura apa dzamban. Dzamban ing dosa la yughfaru kang ora di ngapura apa dzamban. La yughfaru kang ora di ngapura apa dzamban. Niki fadilai memberi makan anak yatim. Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa yang mengambil anak yatim di antara umat Islam lalu diberi makan dengan makanannya, diberi minum dengan minumannya, maka Allah pasti akan memasukkan dia ke surga kecuali dia melakukan dosa yang tidak diampuni. Apa dosa yang tidak diampuni? Dosa syirik. Berarti dia orang musyrik, dia orang kafir. Jadi kalau umat Islam kok mau membiayai anak yatim, minumannya, makanannya dia biayai, maka Allah akan memasukkan dia ke surga. Pasti ke surga. Kecuali dia melakukan dosa yang tidak bisa diampuni. Dosa yang tidak diampuni itu dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah mengampuni dosa apapun bagi siapapun yang Allah Ta'ala kehendaki. Bon, jadi nek delok niki ya, hadis ini berarti orang yang menanggung makan minumnya dan biayanya anak yatim, maka dia pasti masuk surga. Albattata. Yes. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh khairu baitin utawi luweh apike rumah fil muslimina ing dalam pira-pira wong Islam iku baitun rumah fihi kang iku tetep ing dalam baitun yatimun utawi anak yatim. Yatimun utawi anak yatim yuhsanu kang dibagusi sapa ilaihi marang yatim.
yuhsanu kang dibagusi sapa ilaihi marang yatim. Wa syarru baitin lan utawi luweh buruke omah. Wa syarru baitin lan utawi luweh buruke omah fil muslimina ing dalem pira-pira wong Islam. Baitun iku omah fihi kang iku tetep ing dalem baitun yatimun utawi anak yatim yusa'u kang dioloni sapa ilaihi marang yatim. Yusa'u kang dioloni sapa ilaihi marang yatim. Paling baiknya rumah, kata Kanjeng Nabi ya, adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang disikapi baik. Ya. Itu rumah yang paling bagus adalah rumah yang ada anak yatimnya dan anak yatimnya dirawat dengan baik, dijaga dengan baik, disikapi dengan baik, dididik dengan baik, makanannya dijamin. Paling buruknya rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatimnya, tapi anak yatim ini tidak disikapi dengan baik. Anak yatim ini tidak dirawat dengan baik, tidak dididik dengan baik. Nah, berarti yang baik itu ada anak yatimnya, rumah yang baik ada anak yatimnya, yang anak yatim ini dididik dengan baik, dirawat dengan baik. Sedangkan rumah yang terburuk adalah rumah yang di situ ada anak yatimnya, tapi tidak dididik dengan baik, dididik dengan buruk, ya kan? Dirawat dengan buruk. Ini yang jelek. Berarti nek omah gak ono anak yatim blas bukan termasuk khair, bukan termasuk syar. Ya kan toh? Paham betul teman? Nah, mergane sing elek niku omah yang ada anak yatimnya tapi tidak dididik dengan baik, tidak dijaga dengan baik, tidak dirawat dengan baik. Itu sing paling elek. Berarti nek omah gak ono anak yatim ya enggak masuk omah sing paling apik, ya tidak masuk omah sing paling elek. Ngoten. Bon. Jadi nek di rumah sampean ada anak yatim, hati-hati, ya kan? Hati-hati. Sikapnya dijaga. Bukan berarti tidak boleh marah sama anak yatim. Kalau anak yatimnya itu enggak benar ya harus kita arahkan. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ing dawuh waladzi demidzat ba'atsani kang ngirim sapa ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak. Waladzi demidzat ba'atsani kang ngutus sapa alladzi ing ingsun bil haqqi kelawan hak. La yu'adzibu ora bakal nyiksa sapa Allah. La yu'adzibu ora bakal nyiksa sapa Allah. Yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat man ing wong rahima kang mengasihi sapa man al yatima ing anak yatim wa alana lan melembutkan sapa man wa alana lan melembutkan sapa man lahu marang yatim fil kalami ing dalam ucapan wa rahimalan mengasihi sapa man yutmahu ing keyatimane al yatim yutmahu ing keyatimane al yatim wa du'afahu lan apese al yatim. Apes itu lemah. Wa du'afahu lan apese al yatim.
Walam yatatawallan ora, walam yatatawallan ora nyombongi, bersikap sombong sapa man ala jai ing atase tanggane man, bi fadli ma kelawan turahani perkara, bi fadli ma kelawan turahani perkara, atahu kang paring ing man sapa Allah, atahu kang paring ing man sapa Allah, atahu kang paring ing man sapa Allah, atahu kang paring ing man sapa Allah. Dadi ngeten, Allah tidak akan menyiksa. Kanjeng Nabi sumpah, walladzi ba'atsani bil haq, demi Allah yang mengutus saya dengan benar, Allah tidak akan menyiksa orang yang mengasihi anak yatim, berkata lembut terhadap anak yatim, mengasihi keyatimannya, mengasihi kelemahannya, dan dia tidak bersikap sombong kepada tetangganya. Anak yatim itu yang belum balik. Nanti nek ono koncone sampeyan belum balik, ya kok ditinggal mati bapake, sampeyan usahakan kalau berbicara dengan dia, berbicara dengan lembut, ojo kasar. Usahakan bicaranya dengan lembut, jangan berbicara kasar. Kasihani dia. Cara ngasihi kayak apa? Cara ngasihi adalah dengan memberi sedekah kepadanya, mengusap rambutnya. Mengusap rambut anak yatim itu dianjurkan. Dianjurkan di setiap waktu, tidak hanya pada saat tanggal 10 Muharram. Biasanya di situ ada santunan anak yatim. Mengusap kepala anak yatim itu dianjurkan kapan saja. Kapan saja, tidak hanya pada tanggal 10 Muharram. Jadi hadis yang menerangkan mengusap kepala anak yatim ini umum, kapanpun, dimanapun, tidak khusus pada tanggal 10 Muharram. Kalau apa boleh kita terus melakukan hal ini tanggal 10 Muharram? Ya boleh, wong hadisnya itu tidak memberikan batasan waktu. Berarti kita dianjurkan untuk mengusap anak yatim kapanpun, dimanapun. Dan seandainya kita membuat momen khusus, acara khusus supaya orang-orang bisa mengusap anak yatim, boleh apa tidak boleh? Karena itu termasuk wasilah untuk melakukan kebaikan. Adarhibu utawi iki ku meden-medeni min akli malil yatimi, saking makan harta anak yatim. Adarhibu utawi iki ku meden-medeni min akli malil yatimi, saking makan hartane anak yatim, zulman kelawan nganiaya, zulman kelawan nganiaya. Makan harta anak yatim dengan dolim. Dolim itu maknanya makan dengan tanpa hak. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala, ing dawuh innal ladzina satuhuni wong akeh, innal ladzina satuhuni wong akeh yakuluna kang mangan sapa alladzina amwalal yatama, ing piro-piro hartane piro-piro anak yatim, zulman kelawan dolim. Iku innama yakuluna, angin pestine mangan sopo alladzina. Iku innama yakuluna, angin pestine mangan sopo alladzina fi butunihim, ing dalem piro-piro perute alladzina. Fi butunihim, ing dalem piro-piro perute alladzina, naron ing api, wasayaslauna, kala lan bakal mlebu sapa alladzina
sa'iron ing neraka sa'ir. Ini hukuman orang yang makan harta anak yatim dengan dolim. Apa hukumannya? Oleh Allah Ta'ala dimasukkan kepada neraka sa'ir. Yang makan harta anak yatim sebenarnya itu makan api. Makan harta anak yatim dengan dolim itu kayak apa contohnya? Contohnya begini. Ada orang membuat yayasan yatim piatu, Ustaz, kayak gitu. Tapi dia membuat yayasan ini hanya sebagai kedok untuk bisa memakan harta sumbangan dari para donatur. Dengan nama yayasan itu dia ingin mencari kekayaan. Dia buat yayasannya, ada yayasannya, memang ada anak yatimnya 1-2 misalnya, memang dikasih itu anak yatimnya, tapi kebanyakan dimakan sendiri untuk memperkaya diri. Ini namanya makan harta anak yatim dengan tanpa hak. Kan donaturnya ingin memberikan uang itu untuk anak yatim, tapi malah sama pengelola yayasan dimakan sendiri. Kok oleh. Nah, apa ada makan harta anak yatim dengan hak sehingga dia tidak masuk neraka kalau makan harta itu? Ada. Kayak apa contohnya? Kayak orang yang merawat anak yatim, dia sibuk merawat anak yatim sehingga dia tidak bisa bekerja karena kerjaannya hanyalah ngurus anak yatim. Mulai pagi sampai sore dia ngurus anak yatim. Sehingga dia nggak bisa kerja, nggak bisa mencari penghasilan. Maka orang yang semacam ini boleh mengambil dari harta anak yatim tapi bil ma'ruf, sekedarnya. Sekedarnya itu apa? Sesuai dengan ujroh misilnya, sesuai dengan gaji. Kalau seandainya dia bekerja seperti itu, dapat gaji berapa? Jadi kalau misalnya sampean bekerja di yayasan yatim piatu, ngerawat anak yatim, lalu terus jenengan mendapatkan gaji, boleh apa enggak? Boleh, enggak apa-apa, selama sampean termasuk orang yang membutuhkan, fakir. Beda nek sampean wis sugih. Kalau sampean sudah kaya enggak boleh, mboten kenging. Nek fakir enggak apa-apa, tapi nek miskin boleh mengambil, nek wis sugih mboten angsal. Fal yastafif, nek sugih ojo sampai mengambil harta anak yatim. Jadi kalau ada orang merawat anak yatim lalu digaji dengan menggunakan uang anak yatim tersebut, boleh apa enggak? Jawabannya boleh, enggak apa-apa. Saya disuruh ngajar di yayasan yatim piatu lalu saya digaji, boleh? Ya boleh, enggak apa-apa, karena gaji kamu ini diambil dari harta anak yatim yang memang biaya pendidikan anak yatim itu diambil dari harta mereka, mboten napa-napa. At-tarhibun wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ing dawuh yub'atsu, dibangkitkan, ditangekno saking kuburan sapa kaumun kaum, min kuburihim, saking piro-piro kuburane kaum. Ta'ajjaju, asale tata'ajjaju, ta'ajjaju halil, mulat itu berkobar. Ta'ajjaju halil, mulat berkobar opo afwahuhum, piro-piro mulute kaum, naron apane genine. Opo afwahuhum, piro-piro mulute kaum, naron apane genine. Jadi nanti di hari kiamat ada sekelompok orang yang dibangkitkan dari kuburan, mulutnya itu menyemburkan api. Menyemburkan api. Ini bukan seperti itu sulapan terus ada ajian hebat, mboten nggih. Mereka tersakiti dengan api itu. Tidak seperti punya kesaktian, itu bukan. Jadi dia sakit, mulutnya menyemburkan api itu membakar beneran. Faqila mongko diucapno ucapan man iku sinten.
Man iku sinten hum utai kaum ya Rasulullah, ya Rasulullah, itu siapa mereka itu ya Rasulullah, kok mulutnya menyemburkan api. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, ing dawuh alam taro, ana ta ora ningali sapa sira, annallaha ing sedune Allah. Alam taro ana ta ora ningali sapa sira, annallaha ing sedune Allah. Yaqulu iku dawuh sapa Allah, ing dawuh innal ladzina setuhune wong akeh, yakuluna kang mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira hartane pira-pira anak yatim, zulman kelawan nganiaya. Kayak tadi maknanya ini persis. Iku innama yakuluna angin pestine mangan sapa alladzina, iku innama yakuluna angin pestine mangan sapa alladzina fi butunihim ing dalem pira-pira perute alladzina naron ing geni, fi butunihim ing dalem pira-pira perute alladzina naron ing geni. Di wong-wong sing makan hartane anak yatim, dawuh Kanjeng Nabi, apa kowe gak ningali, gak ngerti ta? Gusti Allah dawuh, sesungguhnya orang yang makan harta anak yatim dengan dolim sama halnya dengan memakan api. Qala wa fi haditsil mi'raj, lan iku ing dalam hadits mi'raj. Mi'raj itu naiknya Kanjeng Nabi dari Baitul Maqdis menuju Sidratil Muntaha. Inda muslimin munggu Imam Muslim. Inda muslimin munggu Imam Muslim utawi dawuh fa idza ana birijalin, fa idza ana mongko dumadaan utawi ingsun, fa idza ana mongko dumadaan utawi ingsun iku birijalin, ketemu kelawan pira-pira wong lanang, wa qad wukila lan teman-teman dipasrahi, wa qad wukila lan teman-teman dipasrahi bihim kelawan rijalin sapa rijalun pira-pira wong lanang kang liya, yafukuna kang buka sapa rijal. Jadi yafuku itu nek kelet diginikan itu. Diapakan namanya? Disobek, ya, membuka mawon. Lihahum ing pira-pira tulang rahange rijalin. Balik teng sengajeng rijalin sing birijalin. Wa akharuna lan utawi pira-pira wong kang liya iku yajiuna teka sapa akharun bisuhuri kelawan pira-pira watu kang gedhe, minan nari saking neraka, saking api. Fayaqdifunaha mongko memasukkan sapa akharun ing suhur, fayaqdifunaha mongko memasukkan sapa akharun ing suhur fi afwahihim ing dalem pira-pira mulute rijal, ing dalem pira-pira mulute rijal. Fatakhruju mongko metu apa suhur, fatakhruju mongko metu apa as-suhur min adbarihim saking pira-pira bokonge rijalin. Jadi saat Isra Mi'raj Kanjeng Nabi itu melihat beberapa kejadian-kejadian yang aneh. Termasuk kejadian ini, ada beberapa orang ya yang ini sedang dihukum oleh banyak orang juga. Dihukum dengan cara apa? Dengan cara mulutnya dibuka lebar-lebar, tulang rahangnya dipisahkan yang dari yang bawah ini dibuka begini, mulutnya dibuka. Ini malaikat yang buka ini.
Ya, rijalun ini malaikat dibuka, lalu ada orang datang bawa batu yang besar dari neraka dimasukkan ke mulutnya, belum keluar dari duburnya. Saking panasnya, batu dimasukkan mulutnya langsung kobong, sak tulang-tulangi hancur, keluar nang dubure, blus. Hidup lagi. Buka lagi mulutnya. Datang lagi bawa batu yang besar, masukkan ke mulutnya. Ya. Tenggorokan, dadanya, tulangnya, semuanya hancur sampai keluar dari duburnya. Blus, hidup lagi. Gitu terus. Nih. Jadi gak mati-mati. Fakultu mau mengucap sapa ingsun, ya Jibril wahai Jibril, kata Kanjeng Nabi. Man iku sapa? Haula iute mengkono-mengkono rijalin. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi utawi haula iku alladzina wong akeh yakuluna kang mangan sapa alladzina amwalal yatama ing pira-pira hartane pira-pira anak yatim. Amwalal yatama ing pira-pira hartane pira-pira anak yatim zulman kelawan dolim. Innama yakuluna angin pestine mangan sapa alladzina. Innama yakuluna angin pestine mangan sapa alladzina fi budunihim ing dalem pira-pira perute alladzina. Naron ing apa iku jenenge, naron ing api. Fi budunihim ing dalem pira-pira perute alladzina, naron ing api. Siapa itu Jibril, kata Kanjeng Nabi? Kata Jibril, itu orang-orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Sebenarnya mereka ketika makan harta anak yatim dengan zalim, sebenarnya mereka adalah memakan api. Itu hukumannya. Nek neng dunya ya enggak makan api, tapi neng akhirat disebabkan dia makan hartanya anak yatim, maka hukumannya adalah api dimasukkan dari mulutnya sampai keluar dari duburnya. Itu hukuman bagi siapapun yang memakan harta anak yatim secara dolim. Banyak loh gambaran makan harta anak yatim dengan dolim ini. Ada suami mati meninggalkan anak, maka anaknya yang kecil disebut anak yatim. Lalu ternyata saudara-saudaranya suami ini tidak memberikan warisan itu kepada anak yatim, atau diberikan warisan itu tapi tidak semestinya. Ketika suami meninggal ternyata ada anak laki-laki di situ, maka seluruh harta sebenarnya adalah menjadi hak anak laki-laki yang yatim itu. Tapi ternyata dihapusi, bagiannya dikurangi, diambil sendiri oleh saudara-saudara bapaknya si anak yatim. Maka saudara bapaknya ini sama halnya dengan memakan harta anak yatim secara dolim. Wallahu a'lam.